Undang-Undang Dasar Negara Khilafah Hizbut Tahrir bertentangan dan menolak Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Khilafah dan bentuk negara khilafah sudah diputuskan dan ditulis oleh pendiri Hizbut Tahrir Taqiyuddin An-Nabhani sejak tahun 1953 dalam buku yang ia tulis berjudul Nizamul Islam, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Peraturan Hidup dalam Islam. UUD Negara Khilafah dalam buku ini berisi 191 pasal yang tujuannya membangun sebuah negara agama yang mutlak dikendalikan oleh seorang pemimpin tertinggi dengan kewenangan yang absolut yang disebut khalifah. Dalam Undang-Undang Dasar Khilafah ini tidak ada pembagian kewenangan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Karena kewenangan itu semua ada di tangan seorang khalifah. Dia tidak punya masa jabatan, punya hak melegislasi undang-undang, mengangkat hakim-hakim peradilan. Pasal 1 disebutkan dalam UUD itu. Akidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Pasal 2 membagi dua jenis negara menjadi dua saja. Negara Islam dan negara kafir. Dan menurut buku Takrif Hizbut Tahrir disebutkan, tidak ada satupun negara di dunia saat ini yang bisa disebut negara Islam. Semuanya negara kafir. Meskipun penduduknya mayoritas muslim. Karena menjalankan hukum kafir termasuk Indonesia, ini di halaman 14 dan 95. Pasal 3 menyebutkan khalifah sebagai pemimpin tertinggi juga punya kewenangan legislasi yang mutlak. Khalifah melegislasi hukum-hukum syarak tertentu yang dijadikan sebagai undang-undang dasar dan undang-undang negara. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah disahkan oleh khalifah menjadi hukum syarak yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan resmi yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat secara lahir maupun batin. Dari perspektif UUD negara Indonesia, khalifah itu menjadi presiden sekaligus menjadi DPR yang punya hak membuat dan mengesahkan undang-undang. Pasal 7, syariat Islam berlaku baik untuk muslim dan non-muslim. Negara memberlakukan syariat Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan khilafah Islam baik muslim maupun non-muslim. Demikian bunyi pasalnya. Pasal 8 di UUD khilafah menegaskan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara khilafah Hizbut Tahrir. Meskipun ya banyak sekali elit-elit Hizbut Tahrir di Indonesia, apalagi pengikutnya yang tidak bisa bahasa Arab. Pasal 8, bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa Islam dan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan oleh negara. Demikian bunyi pasal di UUD Khilafah itu. Pasal 11, tugas pokok negara adalah dakwah Islam. Bukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.